Halo, Halo, selamat sore Mas. sore Mbak Fatima, apa kabar? Baik-baik, apa kabar Mas Ananda? Baik-baik. Selamat Ini buat setelan, lagu barunya. Ya kenapa? oh iya, ini setelannya rumahan gini nggak apa ya? Ya nggak apa, ini juga di rumah kok. Oh Ini juga di gitu. rumah. Selamat buat lagu barunya, Hiduplah Hidup. Oh Setelah iya, berapa makasih tahun? Mbak Fatima. Berapa Setelah tahun nggak lama ya. lama ya. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Ananda Badudu udah mau bergabung bersama Solidaritas ini Oh untuk iya, teman-teman buruh perempuan. Uh, Mungkin bisa diceritakan kenapa Mas Ananda Badudu tertarik untuk bersedia bergabung dalam inisiasi ini. ya aku baca itu ya, yang diceritain di email dan di WhatsApp dan eh ya aku maksudnya sesuai semampuku bisa apa kalau tujuannya baik dan bisa membantu sesama dalam situasi kayak gini. Kadang kan kita ngerasa pengen ngebantu tapi kayak terbatas juga gitu karena Iya, ada himbauan untuk jangan kemana-mana atau kayak gimana. Jadi mungkin justru saya kali yang berterima kasih buat teman-teman eh, forum Nadilin ya untuk udah mengorganisir dan menyalurkan dan menginisiasi dan menyalurkan bantuan ini kepada yang membutuhkan. Dan justru aku uh, pengen nanya-nanya tadi dengar penjelasan Mbak Fatima tadi di depan aku udah gabung gimana? juga. Mbak Fatima di Jakarta tadi. Um, aku kalau weekdays kerja di Jakarta, tapi karena pandemi ini aku balik ke Purwokerto. Jadi kalau weekend aku biasanya di Purwokerto. Jadi sekarang Oh jauh, sedang di Purwokerto. Iya. wah jauh banget tadi ya berarti. Ya. Kalau naik kereta 5 jam Mas dari Jakarta. Gitu. Purwokerto. Oh lumayan ya. Ya. Nah, ini inisiasi teman-teman bikin grup gitu sih, ngobrol, terus apa yang bisa kita kerjakan bareng, terus akhirnya ada ide untuk sebenarnya kan sebelumnya sudah ada donasi dan untuk memperluas jangkauan donasinya itu kita akhirnya menginisiasi konser amal ini Mas Ana dan Mbak Didi Oh, untuk kita. iya udah dari tanggal 1 kemarin ya. Ini Oh, konser keempat nanti masih ada lanjutannya series. Hmm, Terus mungkin karena buat teman-teman yang pengen nanya ke Mas Ananda silakan di kolom komentar, nanti akan kita tanyain ke Mas Ananda. Buat buat sekarang mau nyanyi lagu apa Mas? Kayaknya teman-teman udah gak oh, sabar nih kan. Waktu kita juga oh gitu terbatas. langsung ya. Boleh boleh. Eh, Lagu aku apanya? aku tes dulu ya. Oh iya, Ini kedengeran nggak ya? boleh. Kedengeran aku. Teman-teman dengar nggak ya? Nih aku tes Gitarnya di kedengeran grup nggak sih? pada dengar nggak? Dengar, dengar. Kedengeran ya? Langsung ya. Ini Iya. judulnya Esok Pasti Jumpa. Oh, Lagu lama. Gak apa-apa iya, ya lagu siap. lama ya. Apa dong? Tentu saja. Kau kelukan awan hitam yang menggulung tiada surutnya. Kau kelukan dingin malam yang menusuk hingga ke tuang. Hawa ini kau benci dan kau inginkan untuk segera pergi.
Berdiri angkat kaki, tiada raut yang dibuka, tapi segera kau keluhkan sendiri tanpa ada yang menemani. Kau keluhkan pisau hati yang tak kunjung juga berhenti. Rasa itu kau rindu dan kau inginkan untuk segera tiba dan kembali bermimpi. Hanya dalam hangatnya bahkan cahaya oh mencari dan ingatlah pesan sang surya pada manusia pada bumi untuk mengingatnya saat dia tak ada, untuk mengingatnya saat dia tak ada, untuk mengingatnya saat dia tak ada. Esok pasti jumpa. Ya begitulah kurang lebih kira-kira. Terima kasih. Semoga kita Sama-sama. berjumpa lagi setelah pandemi berakhir. Oh iya, bisa ketemu langsung ya. Betul. Baik. Tadi ada yang request katanya Aisyah istri Apa tuh? Rasul dong. Oh gitu, waduh. Ya. Belum mempelajari chordnya. Ya netizen memang suka ada-ada aja. Nggak usah di ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Mas. Sebelum kita ngobrolin soal pandemi, mungkin kita ngobrolin dulu soal musiknya Mas Ananda Badudu. Sejak kapan gitu mulai terjun di dunia bermusik atau bernyanyi? Ini Personal. secara nggak serius juga sih. Sejak 2012 sih. Dulu rekaman pertama kali tuh Bandanera 2012. Sebelumnya sih cuma main-main di kosan aja untuk mengisi waktu luang lah gitu. Kan sempet jadi wartawan ya Mas ya? Iya. Itu dari 2010. Masih nggak sih? Sejak tahun lalu enggak. Udah. Iya. Apa sih yang bikin Mas Ananda Badudu tuh bisa menikmati dua dunia yang bisa dikatakan berbeda ya, antara
wartawan uh. ini gitu. Oh itu sama sih, justru aku ngelihatnya justru itu bukan sama sih, tapi saling mendukung lah. Karena pas jadi wartawan kan kita belajar nulis ya, belajar nulis itu pasti berkontribusi ke penulisan lirik juga gitu, ngebantu juga gitu, ngebacain berita. Jadi bukan cuma walaupun bacain berita politik itu bukan cuma puyeng doang yang didapat, tapi juga inspirasi gitu mudah-mudahan sih. Inspirasinya dari berita-berita yang tulis ya Mas, mantap. Berita-berita korupsi Nazarudin deh dulu. Dulu di banyak tidak politik apa Mas? Iya dulu macam-macam di politik. Dulu pas awal-awal lagi zaman kasus ini tuh korupsinya Demokrat itu Anas itu yang lagi heboh-hebohnya. Kan apalagi Tempo kan dulu kayak tiap hari tuh dijadiin highlight. Waktu itu berarti rada gokil sih. Iya, tiap hari kayak harus highlightnya harus ini terus kayak dihajar terus. Jadi itulah inspirasinya. Sumber inspirasinya adalah Nazarudin Ini Demokrat. Itu baru tahu bahwa salah satu sumber inspirasi lagu-lagunya yang ditulis oleh Ananda Badudu adalah korupsinya Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Ini informasi baru yang berguna buat netizen. Oh ini kok nggak nanya zodiaknya Mas Ananda apa gitu? Zodiak Mbak Fatimah apa nih zodiaknya? Mbak Fatimah udah berkeluarga ya? Udah. Oh iya, udah anaknya berapa Mbak Fatimah? Belum. Apakah sudah terlihat? Belum sih. Makanya tadi agak ragu juga nanya. Aku Virgo, Mas. Mas Ananda gitu. Zodiaknya apa? Netizen ada yang bertanya. Dari Sita Makfira. Capricorn. Tanah berarti. Ya netizen, jadi zodiaknya Mas. Apa tuh? Zodiaknya Mas Anda itu Capricorn, itu unsurnya tanah, begitu. Kalau Virgo air ya? Tanah juga. Jadi tanah itu ada zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, begitu. Kalau nggak jadi, udah tidak di profesi wartawan ya, boleh tahu nggak kesibukannya sekarang apa? Sejak tahun lalu tuh bikin musik itu sih, buat rencananya mau ngejar bikin album. Harusnya udah banyak nih yang dirilis. Cuma baru satu ya? Oke. Tadi ada yang nanya single terbarunya kapan keluar? Udah 2 minggu kemarin. Terus nanti ada lagi lah, mudah-mudahan. Amin, ditunggu. Tidak sabar pasti, ada menunggu. Mau nanya-nanya soal donasinya, Mbak Wati mungkin buat ada yang baru gabung gitu, mungkin baru. Betul. Aku umumin lagi ya buat donasinya. Jadi hari ini lagi galang dana untuk pekerja perempuan yang di PHK ya, 400 ya? 400 buruh perempuan. Itu dari satu tempat kerja atau dari banyak, Mbak? Iya, dari satu tempat kerja. FBLP ini kebanyakan anggotanya di daerah Cakung, begitu kalau tidak salah. Sebenarnya ada lebih dari 400, ada lebih dari 1000 kalau nggak salah, tapi terus kami menargetkan untuk 400 buruh perempuan ini, begitu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, konser ini sebenarnya sebuah series konser amal ngabuburit, biasanya kayak tiap 2 hari sekali. Ini konser keempat, nanti lusa ada lagi. Ini bagian dari solidaritas buat 400 buruh kepala rumah tangga perempuan yang mereka di PHK dan tidak mendapat pesangon dari perusahaan. Itu berarti juga karena 400 kepala buruh rumah tangga perempuan biasanya punya anak 2-3 anak. Mereka sedang terancam kekurangan asupan gizi ya karena tidak ada penghasilan. Sementara itu juga sangat penting buat meningkatkan imun untuk melawan COVID-19. Mereka juga saat ini terancam terusir dari tempat tinggal karena tidak mampu untuk melanjutkan membayar sewa kos atau kontrakan bulanan.
Tadi mereka menunggu solidaritas kita semua. Caranya bersolidaritas, teman-teman bisa mengirimkan donasi ke rekening FNKSDA di Bank Jenius BTPN dengan nomor rekening 902200359909 atas nama Marliana Eka Fauzia. Buat Ada di teman-teman yang ada di Instagramnya KSDA ya. betul. Oh. Nomor rekeningnya bisa dicek di Instagramnya FNKSDA. Buat teman-teman yang udah melakukan donasi, transfer donasi, bisa konfirmasi, jangan lupa buat konfirmasi pengiriman melalui nomor telepon 0821 4308739 atas nama Biro Ekonomi Komite Nasional FNKSDA. Itu juga ada di Instagramnya FNKSDA. Begitu. Itu kalau boleh tahu kapan pengumuman PHK-nya itu, Mbak? Pengumuman PHK-nya sekitar April gitu, kalau nggak salah. Oh, itu karena COVID ya, maksudnya imbas COVID gitu ya. Oh. Ada di berita kan ada berapa juta ya? Dari terus ini ya bagian dari itu, bagian dari yang di PHK itu. Terus akhirnya kami menargetkan di khusus 400 buruh perempuan ini begitu. Info yang diterima di bidang apa? Apanya? Pekerjaannya? Di bidang di bidang tekstil kah atau? Iya, buruh tekstil sepertinya setelah saya. Oh, oke. Infonya informasi soal buruh yang di PHK ini diterima sebulan lalu, bulan April. April kami terima, terus kami mulai untuk menggalang donasi begitu, dan dapur umum. Oke. Tuh, buruh manufaktur, Mas, ada macam-macam. Oh iya. Oh iya, oke. Sebentar ini aku pin ininya. Dan tadi ada beberapa lembaga yang terlibat dalam penggalangan dan penyaluran ini ya. Ada selain FNKSDA. Ada Forum Islam Progresif, terus Forum Buruh. Kami dapat informasi dari teman-teman Forum Buruh, namanya FBKLP. Oh, oke. Oke, nanti aku nanti taruh juga di feed Instagram, jadi kalau ada yang mau ikut berdonasi bisa langsung ke sana ya. Siap, tahu mantap informasinya. Biar langsung ya, Mas. Terima kasih. Netizen ada yang mau bertanya lagi selain bertanya zodiak ya? Zodiak sudah ditanyain. Oke, Mas, kita ngobrol sedikit soal Moonsign apa, Mas? Moonsign apa, Mbak? Moonsign sebenarnya tadi itu Taurus ya. Yang beda yang sun sign nggak ngerti. Oke, tuh katanya ayo donasi guys. Mas Ananda nggak rencana bikin lagu tentang kritik sosial? Oh sudah, tadi inspirasinya dari Nazarudin. Iya, Nazarudin. Baik, lanjut lagu nggak baik. Sama Anas Urbaningrum. Nazarudin sama Anas Urbaningrum itu udah kritik sosial banget. Baik, Mas Ananda, kita mau nyanyi lagu apa nih yang kedua? Sudah di lagu kedua, lagu lama juga, lagu Balenera, tapi sekarang udah bubar. Tapi nggak apa-apa ya dinyanyiin ya. Sebuah musikalisasi puisi dari Subagio Sastrowardoyo, judulnya Rindu. Langsung ya? Langsung, silakan.
Sudah lama ingin adalah teman bicara, siapa saja atau apa, siapa saja atau apa. Jendela, kursi, atau bunga di meja. Jendela, kursi, atau bunga di meja. Menyayang seperti pelatih, meminta darah yang mengalir dari mimpi. Meminta darah yang mengalir dari mimpi. Jendela, kursi, atau bunga di meja. Jendela, kursi, atau bunga di meja. Menyayang seperti pelatih. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Lagu Rindu ini Sama-sama. kalau mau ditarik ke pandemi itu sangat relevan banget nggak sih buat anak kos-kosan terutama ya. Ya, Ngobrolnya nggak ada teman ngobrol kecuali tembok. dan nggak bisa pulang dulu ya. Aku nggak pulang dulu nih. Di kosan juga kah Mas Ananda berduduk atau Iya, berteman tembok dan kursi dan kita. apa sih? Buat teman-teman yang Meja. kalau kalian survive, harus survive secara mental. Semoga Soalnya- kita bisa seperti ini. Gimana? Soalnya nggak mau pulang mikir kan orang tua aku lansia ya. Mm-mm. Iya, jadi kayak takutnya gimana gitu kan. Jadi kayaknya ya udah deh di sini aja dulu. Benar. Mas Ananda pulangnya kemana? Tadi dengannya Ke Bandung sih. Oh, ke Bandung ya. Iya, dekat sih. Tapi nggak tahu deh sekarang ditutup atau enggak ya kalau misalnya ke Bandung. Per hari ini kayaknya transportasi dibuka lagi ya. Itu jadi nggak ya? Iya ya, kata Menko kemarin ya, nggak tahu deh. Padahal kemarin Jadi- itu kalau ngeliat, Lihat beritanya puyeng ya belakangan kayak tektokannya nggak kompak. iya, gitu. bener. Kalau baru kemarin banget tuh kemarin ngelihat berita di TV orang-orang yang
mau masuk atau keluar antar kota suruh balik lagi. Iya. Terus tapi malah hari ini transportasi katanya mau dibuka lagi. Oh, ini Nggak, tapi disuruh katanya mudik kemarin katanya istana klarifikasi katanya tetap nggak boleh antar kota. Oh, tetap nggak boleh Ya. antar kota ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau ada klarifikasi ketiga gitu kan, suka ada revisi lagi gitu kan. Ya, kita tunggu saja. Mungkinkah satu saat ada reuni Bandanera? Belum tahu, Belum tahu. saya jawabannya sejauh ini belum tahu. Iya, belum tahu. Terima Oh iya, kasih buat sudah menanyakan. nanti sepertinya akan ada jadwal rasakan juga buat di konser Ngabuburit ini. Nanti saya cek lagi tanggal berapa. Oh, belum ya? Seperti Atau kayaknya udah kemarin bukan ya? Belum. iya, saya lupa tanggalnya. Tapi yang jelas lusa itu Mas Holil ERK. Nanti Mas Barara Oh, juga berarti akan kayaknya ada yang switch tanggal ya, soalnya ada yang ya. switch tanggal. Oh, iya 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 iya. Nggak bisa begitu. Jadi tetap pantengin ya. Tetap Siapa tahu mantengin ada perubahan siapa tahu jadwal. ada guest mendadak gitu yang tiba-tiba bisa. Betul. Atau barangkali Mas Ananda tampil lagi gitu. Siapa tahu. Bosen ya orang-orang. Nanti Kara Sekar sama Holil RK rencana yang udah confirm. Kita ngobrol-ngobrol soal pandemi dulu ya Mas ya. Semoga. Kalau soal pandemi ini tuh buat Mas Ananda Badudu sendiri atau mungkin lingkungan keluarga teman-teman tempat kerja itu dampak terbesar apa sih yang paling dirasakan? Dampak terbesar ya dari soal perekonomian sih terutama ya, karena apa namanya, kan sepupu-sepupu banyak yang freelance. Freelance kan iya, otomatis dalam situasi kayak gini semakin tidak menentu kan. Aku juga sebenarnya kan freelance juga. Jadi itu sih kekhawatiran pertama. Terus kedua ini ya nggak bisa ketemu dan keluar aja tuh rasanya kayak harus waspada gitu ya. Itu sesuatu yang baru pertama kali kan dialami seumur hidup ini, kayak keluar tuh harus mikir takut terkena virus ya. keluar aja kita nggak bisa lihat. Iya, gitu. Jadi ini sebuah pengalaman yang pasti akan diceritain ke anak cucu sih kayaknya. Kalau dulu tahun segini pas pandemi ini itu zamannya papa muda tuh gitu kan. Jadiin lagu Mas. Ini bercerita. Ada novelnya gitu mungkin kali ya. Setelah itu siapa tahu ada penulis yang terinspirasi. Kalau dulu kan ada siapa, Gabriel Garcia Marquez ya bikin Love in Time of Cholera. Mungkin ada Love in Time of Corona nanti. By Ananda Badudu mungkin. Jadi selain lagu-lagunya bercerita soal anak urbaningrum dan baik Mas, selain soal buruh perempuan ini apalagi sih yang Mas Ananda Badudu keresahan Mas Ananda Badudu terkait pandemi selain soal nasib buruh perempuan? Soal ini ya, kita sebelum pandemi aja udah lumayan ditimpakan berbagai macam undang-undang yang kalau dibaca-baca tuh kayak wow, ini kok bisa seperti ini. Nah, kirain di masa pandemi ini bakal rada lost dikit gitu pembahasan taunya semakin kencang. Wow, kayak kayaknya abis pandemi ini malah makin gimana ya? Kebayangnya ada banyak PR yang harus diselesaikan bersama gitu sepertinya. Dan mudah-mudahan sih bisa dimusyawarahkan secara demokratis gitu ya, tidak mengambil jalan-jalan represif seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Bukan no debat ya. Iya. Bukan no debat, harus demokratis. Iya, ya kayak itu
omnibus law segala macam. terus Iya. nah, saya juga teman-teman juga pasti banyak yang mungkin banyak juga yang ngira kalau pembahasan RUU itu akan setidaknya nggak akan dilaksanakan dulu lah selama pandemi ini. Oh, mungkin orang-orang pada fokus menghadapi pandemi kan ya. Ternyata tidak. Di Ternyata saat kita tidak, saudara-saudara. jalan gitu kan ya. Iya, itu Dilakukan. jadi sebuah kejutan sih. Jadi sebenarnya belakangan ini agak agak nge ngebatasin gitu kalau mau baca berita tuh harus siapin mental dulu. Oke, ada berita Iya, apa iya. nih hari ini? Iya benar. Karena Bagian dari mekanisme ini juga ya, ketahanan iya, karena mental. kita sehari-hari aja udah coba ini kan, mencoba berusaha untuk tetap tetap waras lah gitu. Apalagi kemarin lagi ramai itu lah konspirasi, aku nggak ngikutin tuh ya. Aduh, apa lagi tuh? Pusing. Ramai banget itu. Iya ramai banget, tapi aku malas sih ngikutin deh. Iya, Karena benar. menurutku tidak tidak konstruktif. Dan tidak sepadan ininya dengan Iya. terhadap mental ya. Oh ya, Ya teman-teman untuk COVID dengerin dokter aja ya, kali lebih benar. ya dengerin ahli kesehatan aja, Iya. nggak usah dengerin yang lain. Soal kewarasan nih mas, tadi mas nyebutin sekilas soal kewarasan, kayaknya emang itu salah satu yang juga penting untuk kita. Pasti sudah dilakukan dan dipikirkan sama teman-teman bagaimana menavigasi kewarasan, menavigasi mental di tengah situasi kayak gini. Apalagi kalau aku kebayang sama kayak teman-teman yang di kosan gitu sih, teman-teman yang ada di kosan, nggak ada teman ngobrol, nggak ada keluarga buat ngobrol dan lain-lain itu Ngobrol. aja yang dilakukan gitu ya, tetap Eh, bisa. untungnya sih aku di sini masih bisa kayak olahraga gitu ya, sepedaan sama lari itu lumayan bikin ini sih. Keluar aja tuh kayaknya sekarang udah bahagia banget gitu tuh lihat jalanan. Kan kita tetap bisa physical distancing Iya, apa dengan berolahraga dengan tetap physical distancing kan, asal nggak kayak main basket atau main bola gitu ya banyak semua orang. 12 Jadi olahraga-olahraga yang apa yang bisa dilakukan sendirian. sendirian gitu sangat ini sih sangat sangat menghibur dan menetralisir ini ya apa entah nih ada jadi mikirin yang aneh-aneh gitu. Kalau kan kita maksudnya situasinya kan bikin kita kayak sulit merencanakan apa ya yang ada Oh, di ya. masa depan gitu ya, karena sampai sekarang juga kita kan nggak tahu apa ini bakal beres ya kapan. Kapan Pemerintah berakhir aja dan nggak tahu, bagaimana. iya apalagi kita gitu. Ya benar, pemerintah aja nggak tahu bagi kita ya. Iya di Apa Jakarta nih aja ya? kan PSBB-nya udah dipanjangin ya sampai sampai beres Lebaran ya. Biar nggak Mas, pada ini ya, mudik lebaran ya. oh, gitu deh. Kalau Mbak Fatima gimana? Untuk Apa yang dilakukan sobat waras? di Purwokerto gimana suasananya? Di Purwokerto. Jadi di kota-kota kecil itu situasinya yang menjadi salah satu penyebar, termasuk kasusnya di Purwokerto, kabupaten sebelahnya Purwokerto itu kan Banjarnegara. Itu adalah yang Goa itu loh mas. Yang apa? Apa? Pertemuan di Goa. Oh, Pertemuan akbar di Goa itu. oh banyak yang apa habis dari sana. Di kota-kota kecil tuh banyak yang penyebarannya berasal di situ. Misalkan dari Purwokerto sendiri tuh ada 38 yang ikut. Terus pas awal ketika dilakukan tracking itu bulan April ya, dilakukan tracking. Itu yang aku tahu yang positif udah 10. Nah setelah itu aku nggak update lagi tuh yang positif berapa. Dan karena Purwokerto itu kabupatennya kan Banyumas ya, tidak luas ya, deket-deket sini aja gitu, RW sebelah, RW sebelah sana. Gitu. Itu yang dari klaster Goa itu ya? Dari klaster Goa. Jadi kalau sebelumnya itu sebelum klaster Goa ini ke track,
itu masih agak ngerasa lebih safe walaupun udah ada yang meninggal, walaupun udah ada yang positif gitu ya. Cuman masih merasa sedih karena setidaknya kapasitas rumah sakit cukup gitu. Kapasitas rumah Oh, sakit oke. cukup gitu. Jadi setelah ada klaster dari gue ini agak, aduh ini mulai ini nih kapasitas rumah sakitnya mulai bikin was-was gitu. Apa yang dilakukan Oh, biar apa ya? Iya paling olahraga sih kayak earthing gitu. Karena aku nggak rajin olahraga. Karena aku earthing nggak ya. rajin earthing. Harus Dan cobain untungnya tuh Bapak tuh, apa? Cobain apa? olahraga. Olahraga ya. Tapi Paling mungkin kalau juga ada suami teman ngobrol gitu mungkin dia agak lebih agak lebih lebih rilis sih. Tapi tetap ya. aja ini katanya tingkat perceraian meningkat setelah pandemi Oh, gitu. Itu di di bagian Cina ya katanya. maksudnya teman-teman itu kalau ngobrol sama teman-teman itu bagian yang perlu dinavigasi juga dari uh, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan itu kayak ujian bagi Iya, siapapun iya, baik iya, iya. dengan keluarga ataupun pasangan begitu. Yang aku lakuin karena malas olahraga itu biasanya enaknya kalau di kota kecil masih ada lahan ya, masih ada tanah begitu. Iya ya, Jadi yang bisa luas nginjek gitu ya. tanah, energi Oh, bumi gitu. Ya sebagai pemandangannya juga masih indah ya kalau di masih kota-kota. ada hijau-hijau lah setidaknya Iya, begitu. kalau di Agak sini. rilis. Tapi Kalau lumayan di sih kota, Jakarta kayak jadi lebih manusiawi ya. Ini hmm, apa jalanan gitu karena kosong. Coba kalau misalnya Jakarta kayak gini tiap hari kita bahagia sih kayaknya. Kayaknya tingkat kebahagiaannya naik deh. nggak sesulit dulu berbahagia ya di Jakarta. Langitnya katanya Soalnya bagus ya. iya lebih biru. Oh ya sekarang langit birunya lebih sering loh daripada Hmm. biasanya. Heeh. Kalau gitu Itu langitnya juga pasti warnanya ungu ya. abu-abu sih kalau di Jakarta ya. Kalau Ternyata mau langit biru tuh meningkatkan kebahagiaan ya ya sama jalanan sepi. Sama ternyata jalanan Jakarta kalau jalanan sepi kemana-mana cepet enak gitu. ya cepat. Heeh. Iya. Jadi tingkat polusi dan kemacetan di Jakarta terbukti mengurangi tingkat kebahagiaan ya. Karena Oh iya, iya, setelah itu tingkat kemacetan dan polusi berkurang, di Jakarta orang jadi lebih mudah berbahagia ternyata. iya ternyata salah satu hikmahnya lah gitu positifnya kalau kode. Hikmah quote and quote, hikmah Iya, pandemi. heeh. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? MC-nya olahraganya khas New Age. Artinya katanya New Age. Itu orang Jawa dulu tuh. Kalau sore Orang disuruh Jawa, menapak tangan. orang Jawa nyeker ya dulu nyeker udah Terus Jawa sentris. sejak zaman Instagram jadi earthing ya istilahnya. Sebenarnya kalau orang dulu nyebutnya nyeker, ketika Instagram itu Iya. diksi aja jadi earthing. Oh ya, ada pertanyaan nih. Mas Ananda punya harapan apa terkait bagaimana kita melewati pandemi ini? Harapan tentunya kurvanya cepat melanda ya dan Amin. semoga terutama buat yang apa yang terkena COVID cepat sembuh dan eh, tim kesehatan dikuatkan gitu ya dan semuanya inilah apa berjalan kembali seperti sedia kala gitu mudah-mudahan. Amin. Semoga esok kita jumpa lagi ya. Semuanya bisa Iya berjumpa lagi betul. setelah pandemi. Ananda sudah krisis, waktunya berbuka. Ananda puasa kah? Kita 15 menit lagi ya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Baik, karena waktunya tinggal 15 menit lagi, aku umumin lagi ya teman-teman. Barangkali ada Oh ya, yang gabung untuk donasinya. Jadi, konser ini bagian dari series Ngabuburit Solidaritas. Ini adalah konser keempat.
Nanti akan masih ada konser-konser selanjutnya. Untuk konser selanjutnya lusa itu akan ada Mas Holil dari Efek Rumah Kaca. Terus donasi ini akan disalurkan berupa bantuan sembako dan dapur umum dan inisiasi dapur umum untuk 400 buruh perempuan. Untuk teman-teman yang ingin bersolidaritas, kami tunggu solidaritasnya di rekening FNKSDA. Nomor rekeningnya Genius 9022 0035 atas nama Marliana Eka Fauzia. Bisa dicek nomor rekeningnya di Instagram FNKSDA. Dan untuk teman-teman yang udah mentransfer solidaritas, jangan lupa konfirmasi pengiriman melalui nomor telepon 0821 4308 7369. Itu juga bisa dilihat di Instagramnya FNKSDA. Tadi sepertinya ada netizen yang bilang kalau aku bantu donasi dengan share poster donasinya FKNSDA, bisa nggak? Oh, bisa banget, bisa banget. Silakan di-share ya teman-teman informasi poster ini. Gitu. Bisa di-grab kan ya dari Instagram gitu kan ya? Iya. Ada ya, bisa. gitu. Saya agak gaptek. Iya, saya juga agak gaptek. Ya, bisa dilihat aja teman-teman Instagramnya FNKSDA. Begitu. Ada lagi nggak yang tanya? Bernyanyi dong ya sebentar, ini lagu terakhir nanti. Mas request utarakan. Oh ini untuk penggalangan dananya apakah ada targetnya atau akan terus berjalan selama pandemi masih? Targetnya tuh berupa bisa. Oh sebentar. Oh ternyata bisa lewat HTTP sharing happiness dan buruh perempuan juga. Itu bisa via OVO, GoPay. Oke. Untuk target donasinya sementara akan berakhir sampai akhir Ramadan aja. Nanti setelah akhir Ramadan akan dievaluasi. Terus biasanya dengan angka donasi targetnya adalah 200 juta. Kita targetkan sampai akhir Ramadan. Setelah itu akan dievaluasi lagi. Biasanya setiap seminggu sekali diupdate donasinya sudah berapa dan disalurkan berapa gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman FNKSDA udah menginisiasi ini dan menyalurkannya. Iya, sama-sama. Aku juga diajak sih sebenarnya sama teman-teman FNKSDA. Aku kenal salah satu moderator itu yang kemarin kayaknya Sekar. Oh, Mbak Sekar ya? Iya. Yang band apa kemarin tuh? Sekarang terkumpul 28 jutaan dari target 200 juta. Oh, masih banyak guys. Jadi kita harus jebret terus guys. Ayo guys. Gas terus guys. Nah, minggu depan akan diumumkan lagi. Tahap pertama udah diumumin ininya, pencapaiannya dan salurannya 28 juta itu tadi. Ada yang nanya, apakah infonya ada di IG FNKSDA? Ada. Langsung ada aja. Ada guys, cus. Ini malah pada request lagu. Sebentar ya. Lagu terakhirnya Mas Ananda. 10 menit lagi. Gimana puasanya, lancar nggak, Mbak Fatima? Ya, nggak tahu kenapa masa pandemi ini puasa lebih nggak lapar malah. Oh gitu. Begitu. Karena nggak kemana-mana kali ya? Iya, mungkin karena nggak kemana-mana ya. Masuk akal juga sih. Mas Ananda puasa kah? Aku ke gereja, Pak, jadi aku nggak puasa. Oh, maaf, salah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Semoga nanti pas Natal sudah berakhir pandemi ini ya. Jadi bisa. Oh iya, mudah-mudahan ya. Itu masih lama sih Natal. Semoga pas lebaran aja deh, Pak. Iya. Mudah-mudahan lebaran udah kayak, tapi kalau belum ya udah nggak apa-apa lah. Natal masih ya.
7 bulan lagi nih soalnya Natal. 6 bulan. Iya. Update keuangannya, update laporan keuangan lengkapnya ada di web Oh ya, fnksda.or.id. oke. Di situ ada laporan keuangan tahap 1 program solidaritas buruh perempuan. Ngakak ini kenapa ada yang ngakak nih? Bentar, kita lihat netizen mau bertanya apa. Ayo berdonasi. Ayo. Kenapa pada Ini kalau udah ngakak ya? Kami nggak ngerti. nggak tahu, Apakah kami melakukan kebodohan? Sepertinya nggak tidak. tahu. Apakah ada yang tidak disadari? Itu mudah-mudahan habis ini bisa ketemu-ketemu langsung gitu kali ya deh. Pada lain Jakarta. kesempatan gitu. Kita kumpul-kumpul Gimana? sama teman-teman yang lain juga. Di Purwokerto juga boleh, Mbak. Saya main musik kapan di sini. Ini ada yang request Mas, lagu internasional. Oh gitu ya. Saya cari dulu chordnya di internet bentar ya. Terus Oh, dikasih. liriknya sih hafal sih loh. Ayo dicari loh sama ada dulu. BBM udah turun belum ya guys? Nggak tahu, katanya nggak Udah bakal bisa aja turun. saya. Ya, Mas, lagu ketiga mau Masnya nyanyi udah- lagu apa? Masnya kayaknya kangen aksi tuh kayaknya yang mintain. Iya, Udah Sabar ya. udah. sabar ya. Setelah tadi berakhir kita aksi turun ke jalan. Baik, teman-teman, karena udah menyaksikan IG Live maksimal 45 menit sampai 1 jam. Saya mau ucapin sekali lagi terima kasih buat Mas Anda Badudu yang sudah mau bergabung. Teman-teman jangan lupa nanti hari Selasa, lusa maksudnya, akan ada konser online solidaritas lagi yang akan dihadiri sama Mas Holil Efek Rumah Kaca. Saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman. Konser ini akan ditutup dengan lagu ketiga, tapi sebelum itu saya mau pamit. Sekalian saya pamit. Berarti ini pamit duluan nih, Licik. Ya udah satu nih, nggak jadi pamitnya. Silakan nyanyi dulu nanti saya Nanti pamit. kita pamitnya bareng-bareng, Mbak. Ya, nggak mau. Nggak jadi pamit guys, nggak boleh sama penyanyinya. Kita dengerin Mas Anda nyanyi dulu lagu terakhir. Silakan. Oke deh. Ini kedengeran kan ya? Kedengeran? Kedengeran. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna dan terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
berganti dan lurus. Bayang yang berseragam di ujung sana, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Ya begitulah kurang lebih. Ini lagu waktu saya galau-galaunya, Mas. Berharap bisa tumbuh lagi, ternyata. Oke. Harus bisa dong ya. Iya betul, harus bisa. Mau tidak mau harus bisa ternyata tumbuh lagi. Baik, terima kasih Mas Ananda Badudu. Tadi saya nggak Sama-sama. jadi pamit duluan. Iya dong, jangan dong. Kita pamit bareng yuk ke netizen. Semuanya terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berdonasi di rekening yang ada di Instagramnya FNKSDA. Donasinya ditujukan buat 400 pekerja perempuan yang terkena PHK imbas COVID-19 dan sampai dan nggak dapat pesangon ya. Jadi donasinya akan disalurkan ke sana oleh teman-teman dari FNKSDA dan dari mana lagi? Maaf. Forum Islam Progresif, FIP, dan Forum Buruh FBLP. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menginisiasi dan mengorganisir. Buat Geniusnya bisa di Instagram FNKSDA. Instagram FNKSDA. Agak gaptek tadi berusaha nulis terus ngepin nggak bisa. Maaf. Nggak penting jumlahnya, yang penting ketulusan hati ya. Nggak tahu. Kalau Mas Ananda yang bilang, kalian harus nurut. Baik, kalau gitu terima kasih juga Mas Ananda dan teman-teman sudah berpartisipasi. Sekali lagi, buat yang mau berdonasi silahkan cek Instagramnya FNKSDA. Di situ ada nomor rekening dan nomor telepon untuk konfirmasi kalau kalian teman-teman sudah transfer. Dan jangan lupa lusa 2 hari lagi, tanggal 9 ya, akan ada konser online lagi, ngabuburit solidaritas bersama Mas Holil Efek Rumah Kaca. Kami sudah ada peringatan dari Facebook, tinggal 2 menit lagi tersisa. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Buat sore yang seru ini, Mas Ananda sehat-sehat, baik-baik. Sama-sama. Semoga Sehat-sehat.